Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyebutkan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dalam hidup kita, ada kalanya Tuhan memberikan teguran ketika kita melakukan kesalahan, dosa, atau pelanggaran terhadap firman-Nya. Teguran diberikan kepada kita bukan sebagai wujud kebencian, tetapi merupakan bentuk kasih Tuhan kepada kita anak-anak-Nya. Ketika kita menerima teguran, mungkin kita mengalami kesakitan, penderitaan, tetapi sadarilah sesungguhnya dari sana akan tumbuh buah-buah kebenaran yang manis untuk kehidupan kita. Dalam Amsal 6 ayat 23 tertulis, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran dari Tuhan adalah jalan kehidupan bagi kita. Sikap kita ketika menerima teguran dari Tuhan adalah mencintai didikan Tuhan, tidak membenci tegurannya. Sebab siapa yang membenci teguran adalah dungu. Amsal 12 ayat 1. Tujuan Allah menegur kita bukanlah bermaksud untuk menyakiti atau menyiksa kita. Apa yang Dia lakukan adalah untuk menyelamatkan kita dan menghindarkan kita dari jurang kebinasaan yang terbuka lebar di hadapan kita. Oleh karena itu penting bagi kita agar kita tidak mengeraskan hati ketika menerima teguran Tuhan. Firman-Nya berkata, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hati kita ketika kita menerima teguran dari Tuhan, ketika kita mendengar suaranya memanggil kita untuk kembali ke jalan yang benar. Teguran Tuhan bisa lahir lewat banyak cara. Mungkin itu lewat penyakit, lewat situasi yang kita alami, lewat orang lain yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan teguran kepada kita, atau lewat hal-hal yang secara khusus berbicara secara pribadi kepada kita. Tuhan memakai banyak hal dalam hidup kita untuk menegur kita. Dengan kasih-Nya, Dia ingin kita kembali kepada jalan yang dikehendakinya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli terhadap perjalanan hidup kita. Dan Tuhan Yesus tidak ingin satupun dari kita berakhir dalam kesia-siaan, yaitu kebinasaan yang kekal. Itulah sebabnya seperti orang tua di dunia yang menegur kita jika kita bersalah, Tuhan pun demikian. Orang tua yang baik menegur anaknya yang berbuat salah. Tuhan lebih daripada orang tua kita. Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia menegur kita agar kita hidup dalam kebenaran. Adalah penting bagi kita untuk memiliki sikap hati yang tepat dalam menyikapi teguran Tuhan. Bersukacitalah bila saudara ditegur oleh Tuhan, karena itu berarti bahwa Tuhan mengasihi saudara. Jangan biarkan teguran itu berlalu begitu saja tanpa ada respon
yang positif dari saudara, tanpa ada perubahan sikap, tanpa ada pertobatan. Tapi biarlah hadapi dan terima teguran itu, responi teguran dari Tuhan dengan perubahan sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Milikilah hati yang lemah lembut, yang mudah dibentuk oleh Tuhan, sehingga semua teguran Tuhan bisa membawa hasil yang baik, seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi kita. Teguran mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, berbahagialah, bersukacitalah ketika kita ditegur oleh Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau agar kita hidup dalam rencananya yang indah dan mulia. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua sepanjang hari ini dan seterusnya. Berkat perlindungannya bagi saudara. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.